Ya, semoga tidak bosan dan juga memberkati kita semua ya. Mari kita masuk dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur, terima kasih atas pimpinan-Mu, terima kasih untuk waktu ini. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang memimpin, Tuhan yang memberkati. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan dengan segala keterbatasan yang ada. Biarlah firman Tuhan disampaikan dengan jelas. Demikian juga urapi setiap yang mendengarkan boleh lancar kepada setiap wanita di posisi masing-masing. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mengucap syukur, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, saya share screen sebentar ya. Oke, wanita bisa kelihatan? Ya, oke. Wanita sekalian, hari ini tema kita adalah wanita yang berdampak. Nah, saya percaya setiap kita rindu nih ya, menjadi wanita yang berdampak. Permisi tanya, siapa sih yang mau jadi wanita yang berdampak? Angkat tangan dong, atau kasih emoticon. Mau? Ya, puji Tuhan ya. Nah, saudara, apa itu sih wanita yang berdampak ya? Ya, puji Tuhan, thank you ininya responnya. Wanita dampak itu artinya berpengaruh ya. Wanita yang hidupnya berpengaruh dan mempengaruhi orang lain. Nah, wanita sekalian, ya, setiap wanita sebenarnya memiliki kemampuan loh untuk mempengaruhi orang di sekitarnya, baik itu positif maupun negatif. Wanita sekalian, coba deh lihat tangan kita. Tangan kita kecil-kecil begini nih, itu mempunyai pengaruh loh untuk membangun atau meruntuhkan, untuk memberkati atau menggagalkan. Nah, wanita sekalian, mulut kita kecil-kecil begini ya bisa membangkitkan atau menjatuhkan, bisa menghidupkan atau mematikan. Wow, jadi sebenarnya seluruh hidup kita ini berpengaruh ya wanita sekalian. Nah, ada satu kabar untuk kita semua wanita, kalau kita tidak membangun, kita pasti meruntuhkan. Karena setiap kita punya pengaruh, baik itu pengaruh negatif atau pengaruh positif. Kalau kita tidak berpengaruh positif, maka kehidupan kita akan berpengaruh negatif. Ya, mungkin gara-gara emaknya, anaknya nggak mau ke gereja. Mak saya seperti ini. Di gereja, wah kayak malaikat, di luar tukang gosip. Saya emang nggak mau ke gereja. Nah, wanita sekalian, jadi hidup kita berdampak negatif buat anak kita. Ya. Nah, wanita sekalian, mari kita lihat, kalau kita berdampak positif, itu kita akan menjadi motivator yang baik bagi suami maupun bagi anak kita, maupun bagi orang di sekitar kita. Kita akan menjadi inspirator. Wah, anak kita lihat hidup kita, dia akan terinspirasi. Wah, saya mau seperti mama saya. Ya, walaupun dia nggak ngomong nih, nah tapi dia akan sangat bangga sekali punya mama seperti kita. Ya, nah kalau berpengaruh negatif, maka hidup kita akan berdampak menjadi provokator. Kalau mamanya terus bilangin tetangga sebelah nggak baik, anak-anaknya juga marah sama tetangga sebelah. Kalau anaknya, mamanya bilangin hamba Tuhannya itu munafik, maka anakmu nggak mau ke gereja. Jangan nyalain anakmu nggak mau ke gereja, karena kita menjadi provokator. Jadi wanita sekalian, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, itu akan berpengaruh kepada orang di sekitar kita. Apakah kita jadi motivator, jadi inspirator, atau jadi ambruktor? Saya bingung, apa ini ambruktor di sini, saudara sekalian? Artinya orang yang menjatuhkan ya. Tapi saudara, yang terakhir ini, ambruktor itu tidak ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia ya saudara.
Jangan dicari. Oke, saudara sekalian, artinya saudara kita bisa berpengaruh positif atau berpengaruh negatif kepada orang di sekitar kita. Nah, saudara, tentunya saya percaya kita maunya berpengaruh positif ya. Nah, saudara, mari kita belajar ya supaya kehidupan kita berdampak, saudara. Nah, saudara, wanita sekalian, saat ini kamu ada di tahap yang mana? Ya. Ini kelihatannya tahap-tahap depan kita udah lewat ya. Ya, ada di tahap mana? Mungkin di tahap yang ini. Nah, kalau tahap sebelumnya itu belum menikah, kita kan semua wanita menikah. Nah, ini kira-kira anaknya masih kecil, ya. Atau tahap yang ini. Nah, kalau tahap yang ini kira-kira anaknya udah besar nih. Anaknya mungkin ya sudah kuliah, ya sudah mau cari kerja. Nah, kalau yang ketiga, yang terakhir ini mungkin udah punya cucu. Nah, wanita sekalian, kita ada di yang mana? Yang anaknya masih kecil, atau anak kita sudah besar. Ini rata-rata anak kita mungkin sudah besar. Ada juga yang anaknya masih kecil ya, atau ada juga yang sudah jadi nenek ini. Jadi wanita sekalian, spek hidup kita masih berapa panjang? Nggak terlalu panjang kelihatannya ya. Kalau Tuhan bilang 70 tahun, saya udah 50 tahun lebih, kelihatannya ya saya di spek yang ini ya, yang kedua ini terakhir ya. Nah, belum tahu tinggal berapa lama ya. Tetapi yang pasti wanita sekalian, waktu kita yang terbatas dan tidak banyak lagi itu, mau nggak kita menjadi teladan? Mau nggak kita menjadi wanita yang berdampak? Yang kalau kita nanti sudah meninggal, yang orang udah nangisin kita selama seminggu, orang lain udah pada lupa. Kalau kita tidak berguna, tidak bermanfaat, tidak memberikan dampak atau yang bernilai kekal kepada anak cucu atau kepada mereka, lupa. Paling keluarga inti yang ingat. Tetapi kalau hidup kita berdampak, kita akan diceritakan. Anak cucu akan ingat mamanya, neneknya. Kesaksian-kesaksian kita akan tetap menggema dalam hati mereka. Wanita sekalian, biarlah suatu hari nanti kita tetap diceritakan bukan karena negatifnya, tetapi karena kita berdampak. Biarlah melalui hidup kita, orang lain akan diberkati dan nama Tuhan dimuliakan. Rindu ya wanita sekalian ya. Nah, wanita sekalian, maka kita dasari pembacaan firman Tuhan kita dari Matius pasal 5 ayat 13, 14, 16. Ya, firman Tuhan berkata demikian. Mari kita baca walaupun kita mute, nggak apa-apa, kita baca bersama-sama. Matius pasal 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Hari ini firman Tuhan berkata, kamu adalah garam dunia. Wanita sekalian, kamu adalah garam dunia. Saya ini garam. Ya, garam bukannya garam dapur, tapi kita adalah garam apa? Garam dunia. Nah, ada perkataan jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Maka kita lihat wanita sekalian, fungsi garam dalam budaya Yahudi kuno adalah mengawetkan dan memberi rasa. Jadi, saudara, kalau kita ingat fungsi garam itu, mengawetkan artinya tetap membuat sesuatu itu bisa tetap fresh, tetap baik, tidak rusak. Jadi memelihara dan memberi rasa. Kalau kita masak, ibu-ibu tahu deh, kalau kita masak nggak ada garam gimana rasanya. Itu saya pernah di Lipo ya. Pas mau masak, garamnya habis. Mau keluar beli juga susah. Jadi pakai garam yang ada, hemat-hemat garam. Alhasil makanannya kurang rasa, saudara ya. Nah, jadi saudara sekalian, ternyata kelihatan garam kecil, tapi sangat ini ya, sangat berguna, saudara. Nah, garam pada masa kuno itu dalam budaya Yahudi, kenapa dikatakan jika garam itu menjadi tawar? Karena mereka biasanya mengambil garam dari laut mati. Ini saya memberikan gambar, ini laut mati, saudara. Laut mati, kadar garamnya tinggi banget, ya. Jadi di sekitar pantai dengan batu-batu mineral-mineral yang ada, itu yang putih-putih itu pada garam semuanya.
Jadi batu-batu ini yang diambil, saudara sekalian, ya. Jadi garam tersebut tidak dimurnikan, waktu itu tidak ada proses pemurnian, tetapi ambil batu-batunya itu yang dijual di pasar. Nah, batu-batu ini karena dia bercampur dengan mineral atau zat lain, jadi batunya diikat, saudara. Waktu masak, batunya dicemplungin. Nah, dicemplungin, nah kira-kira coba udah cukup, batunya digantung lagi. Nah, lama-lama garamnya habis, ya, yang putih-putihnya habis, tinggal mineralnya, tinggal batunya, saudara. Nah, batu ini udah nggak ada gunanya lagi karena tidak asin lagi, ya. Nah, itu yang dibuang, ya, dan diinjak orang. Saudara sekalian, artinya Tuhan Yesus mau memberikan perumpamaan kepada kita, kita ini garam. Jangan sampai kita tidak berguna, ya. Jangan sampai kita garam menjadi hambar, menjadi tawar, akhirnya dibuang. Saudara sekalian, hidup kita memberi rasa kepada orang, ya, dan orang di sekitar kita. Nih, kira-kira nih, kalau orang di sekitar kita memberi nilai atau rasa hidup kita itu seperti apa sih? Manis rasanya, kalau ketemu kita senang, atau sepet, ketemu kita empet gitu. Nah, saudara sekalian, ya. Nah, saya berdoa semoga wanita teladan di tempat ini semuanya menjadi garam dunia yang memberi rasa. Kayaknya kalau nggak ada kamu nggak seru gitu, ya. Nggak ada kamu itu dunia kayaknya tidak bercahaya. Nah, wanita sekalian, artinya mari kita menjadi garam dunia bagi orang di sekitar kita. Nggak usah bilang dunia di mana, ujung dunia, enggak. Dunia di rumahmu, dunia di sekitar kita, teman-teman kita, dunia di grup-grup WA kita. Dimanapun kita berada, ya pasang status yang benar. Wanita sekalian, nggak usah curhat-curhat di media massa supaya kita banyak orang yang bersimpati kepada kita. Tidak perlu, wanita sekalian, ya, kita punya Tuhan, ya. Nah, biarlah PP kita, status yang memberkati, status yang mengingatkan orang kepada Tuhan. Itulah fungsi garam, ya. Memberi rasa. Matius pasal 5 ayat 14. Yuk kita baca sama-sama. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Nah, selain garam, Tuhan juga berkata, ini perkataan Tuhan Yesus sendiri kepada murid-muridnya, kamu adalah terang dunia. Kita, saya adalah terang, ya. Terang dunia. Jadi kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Artinya, wanita sekalian, kita semua udah dicapkan anak Tuhan, udah dicap orang Kristen. Kita nggak bisa sembunyi, nggak bisa, saya diem-diem aja, saya mau jadi orang biasa aja. Enggak, itu sudah label kita. Nah, mau tidak mau, hidup kita itu udah dinilai orang. Rasul Paulus berkata, kita ini seperti surat yang tertulis, yang dibaca semua orang. Jadi wanita sekalian, mau tidak mau kita harus menjadi terang, harus memberkati, ya, orang di sekitar kita. Karena kita orang Kristen. Kalau terang kita redup, ya, orang bilang orang Kristen kok gitu. Nah, saudara sekalian, tetapi waktu terang kita bercahaya, kelihatan orang, dan membuat orang lain menjadi tahu mana salah mana benar karena ada terang, ya, memberikan harapan, ya, memberikan terang, orang lain akan melihat kita, ya, sebagai anak Tuhan. Nah, jadi wanita sekalian, perkataan kamu adalah terang dunia, ya. Jadi sebagai terang dunia kita dipanggil untuk berperan menerangi dunia di sekitar kita yang gelap. Karena dunia ini gelap, ya. Pemikirannya gelap, kacau, ya. Banyak berdosa dan dianggap benar, ya. Membawa orang semakin kepada dunia, kepada materi, tidak lagi mencari hal-hal yang rohani, ya. Semua hal yang berkaitan dengan rohani dilogikakan sehingga mereka tidak percaya lagi mungkin mujizat,
tidak percaya lagi tentang Roh Kudus dan sebagainya. Wanita sekalian, justru di tengah kegelapan inilah keberadaan kita menjadi bermanfaat. Kita adalah terang dunia. Nah, kita adalah terang dunia. Kita sangat diperlukan ya oleh anak-anak kita, membawa mereka kepada Tuhan. Karena anak-anak kita yang sudah mulai besar, remaja itu, saudara, kalau tidak di dalam koridor Tuhan, mereka itu dibawa loh kepada dunia. Suatu saat mereka akan mempertanyakan, benar nggak sih Tuhan itu ada? Benar nggak sih keselamatan cuma ada di dalam Tuhan? Mereka akan mempertanyakan. Karena orang-orang dunia memberikan banyak logika-logika yang kelihatannya logis, menjelaskan segala sesuatu dengan logis. Sehingga kelihatannya kekristenan tidak logis lagi. Wanita sekalian, justru kita ibu-ibu, kita sebagai mama bagi anak-anak kita, mari kita terus saksikan, kita terus ceritakan, kita terus memberi terang kepada anak kita, menuntun ya dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, jadi mari kita menjadi terang ya bagi orang di sekitar kita, bagi suami anak kita, membawa mereka, menuntun mereka kepada Tuhan. Kalau mereka tidak bisa melihat Tuhan, mereka akan melihat Tuhan melalui hidup kita. Amin, wanita sekalian. Kamu adalah terang dunia. Jadi, biarlah setiap kita boleh menjadi terang dan berdampak. Wanita sekalian, jadi perkataan kamu adalah garam dunia dan kamu adalah terang dunia, sebenarnya mau menyatakan kepada kita itu adalah hidup yang berdampak. Ya, jadi milikilah hidup yang berdampak bagi orang lain, wanita sekalian. Hidup yang berdampak. Ya. Tadi garam memberi rasa, itu memberi dampak. Terang memberikan terang, jadi orang bisa tahu jalan, orang bisa tahu mana yang benar, mana yang salah, itu juga memberi dampak. Jadi wanita sekalian, dimanapun kita berada, baiklah kita menjadi teladan. Baiklah kita menjadi orang yang berdampak bagi orang di sekitar kita. Karena kamu adalah terang dunia dan kamu adalah garam dunia. Nah, wanita sekalian, sekarang pertanyaannya, bagaimana memiliki hidup yang berdampak? Bagaimana kita bisa memiliki hidup yang berdampak? Yang pertama, wanita sekalian, miliki karakter Kristus, ya. Miliki karakter Kristus. Apa karakter Kristus? Banyak sekali. Ini sedikit yang saya tuliskan. Karakter Kristus itu kasih, ya. Belas kasihan, jujur, tulus. Kalau iya, katakan iya, tidak, katakan tidak. Jangan abu-abu. Tulus, saudara sekalian, ya. Dari hati, kalau ngomong tuh nggak munafik, antara perkataan dan hati itu cocok, benar, saudara sekalian. Sabar, dan lain-lain. Nah, ini karakter Kristus. Saudara sekalian, jadi bagaimana kita memiliki hidup yang berdampak? Mari kita memiliki karakter Kristus. Walau bagaimanapun keadaan kita, saudara sekalian ya. Seorang ibu yang begitu sakit hati karena ditinggalkan oleh suaminya yang punya will, bahkan di luar punya anak. Ibu ini punya 4 anak, 2 laki-laki, 2 perempuan. Tetapi yang bersyukur, ibu ini sebenarnya membawa anak-anaknya kepada Tuhan. Dari kecil, bawa kepada Tuhan. Ya. Nah, saudara sekalian, dalam kondisi yang begitu sedih, begitu terpuruk, saudara, ibu ini memilih mengampuni suaminya. Bukan karena ibu ini hebat, ibu ini malaikat, bukan. Tapi ibu ini mau mentaati firman Tuhan. Ya. Mentaati firman Tuhan, dia mau mengampuni suaminya yang sudah menyakiti hatinya. Nah, singkat cerita saudara sekalian, suaminya akhirnya percaya Tuhan oleh karena ibu ini yang tetap mendoakan dan mengasihi. Anak-anaknya yang sempat protes karena mamanya tidak marah,
kepada bapaknya. Anaknya protes. Saudara sekalian, ibu ini mengatakan, anggap saja dia ini domba yang sesat. Domba yang sesat harus kita doakan, kita ajak pulang. Bukan dijauhkan, bukan dilempar keluar. Maka anak-anaknya juga melihat kasih mamanya, mengampuni papanya juga. Saudara sekalian, oleh karena ibu yang berdampak demikian, ya akhirnya saudara, suaminya kena penyakit dan meninggal, tetapi ibu ini memberikan dampak kepada 4 anaknya dan cucunya, semuanya melayani di gereja, semuanya cinta Tuhan. Wanita sekalian, wanita yang berdampak bukan wanita yang nggak punya masalah. Wanita yang berdampak, dia tetap punya masalah. Dia manusia biasa, dia juga bergumul. Tetapi dia memilih karakter Kristus. Dia memilih taat kepada firman Tuhan. Jadi wanita sekalian, mari kita miliki karakter Kristus ya. Taat kepada firman Tuhan. Ya. Lalu saudara, wanita yang berdampak adalah yang kedua, wanita yang selalu memikirkan dan melakukan untuk kebaikan orang lain. Wanita sekalian, wanita yang berdampak adalah wanita yang berpikir untuk kebaikan orang. Ya. Jadi wanita sekalian bukan wanita yang egois, bukan wanita yang gila hormat, ya, tidak. Tetapi wanita yang selalu memikirkan apa yang bisa saya lakukan, apa yang bisa saya berikan. Hidup ini singkat. Saya mau meninggalkan legacy atau meninggalkan warisan yang bernilai kekal untuk anak cucu saya, untuk orang di sekitar saya. Ya, saya nggak penting karena saya udah tahu Tuhan sayang saya, karena saya udah tahu saya melakukan yang buat Tuhan. Tapi apa yang bisa saya tinggalkan, apa yang bisa saya berkati untuk anak cucu dan orang di sekitar saya? Itu saudara sekalian. Jikalau kita berdoa, Tuhan jadikan aku lilin, jadikan aku berdampak, memberkati. Jadikan aku seperti garam dunia. Saudara, Tuhan akan buka jalan. Saudara, perhatikan kalau garam itu akan larut. Garam itu menjadi nggak ada apa-apanya lagi ya. Atau lilin, terang. Lilin itu akan terbakar. Di mana ada terang, lilin itu akan menerangi. Di mana ada terang, di situ kegelapan hilang. Walaupun terangnya nggak kelihatan siapa, bentuknya apa terang. Tidak, tapi terang itu menerangi orang lain. Nah, wanita sekalian, hidup kita tidak perlu dikenal, atau hidup kita tidak perlu ditinggikan atau dipuji-puji, atau kita mesti orang lain ucapin terima kasih, baru kita rasanya puas melakukan sesuatu. Tidak perlu, wanita sekalian. Tetapi biarlah kita seperti garam, seperti lilin, kita menerangi dan memberi rasa, dan kita itu walaupun kita hilang dan orang lain melupakan, tidak apa-apa. Wanita sekalian, saya sangat kagum pada 2 orang wanita. 2 orang wanita biasa. Wanita ini yang satu adalah wanita yang sakit kanker, yang bergumul dengan kesehatannya. Satu orang lagi wanita itu adalah wanita yang memiliki keterbatasan ekonomi yang terus bergumul untuk makanan sehari-harinya. Jadi 2 wanita ini bertemu. Mereka adalah sahabat. 2 wanita ini terus berdoa, bergumul dengan kondisinya masing-masing. Tetapi mereka memilih untuk dekat dengan Tuhan. Maka wanita ini setiap pagi berdoa dengan pergumulannya masing-masing, saudara. Dan doanya menjadi saat teduh bagi dia. Setiap kali dia membaca Alkitab, Tuhan memberikan insight kepada dia dan dia menuliskan apa yang Tuhan ajarkan kepada dia setiap hari. Nah, hasilnya saudara sekalian, akhirnya 2 wanita ini bertemu dan mereka
dari hasil perenungan mereka, jadilah sebuah buku. Buku perenungan namanya God's Calling, panggilan Tuhan. Buku renungan ini menjadi bestseller akhirnya di seluruh dunia dan sampai sekarang tercetak 9 juta eksemplar. 9 juta buku. Dari perenungan ini, wanita yang memiliki keterbatasan ekonomi, keterbatasan fisik, namun dia memberikan inspirasi dari tulisannya yang sederhana. Wanita sekalian, kedua wanita ini bahkan tidak mau disebut namanya. Jadi buku itu adalah buku dua orang wanita yang mengalami kasih Tuhan, tidak mau disebut namanya, namun buku ini menjadi berkat. Wanita sekalian, mungkin nama kita tidak perlu dikenal orang. Karena Tuhan bilang ya, kalau kita lihat ajaran Tuhan Yesus, khotbah di bukit ya, mengajarkan kita kalau kita berdoa pun kunci pintu, diam-diam. Jangan jadi orang Farisi yang maunya kenal duduk paling depan, ya dihormati. Kalau doa paling kenceng suaranya ya supaya dikenal saudara sekalian, tetapi tidak. Nah, apa yang tidak dikenal oleh dunia itulah yang akan diberkati oleh Tuhan. Amin saudara sekalian. Hidup kita bukan karena kita, nama kita yang terkenal, bukan. Tetapi hidup kita akan seperti lilin, akan seperti garam. Memberi rasa dan Tuhan yang memberkati apa yang tidak diketahui oleh dunia. Ya, tetapi orang di sekitar kita mereka akan melihat. Tidak perlu kata-kata kita yang memuji diri, tidak perlu. Tetapi karya kita. Tetapi hidup kita itu yang akan berbicara lebih kuat. Amin wanita sekalian. Nah wanita sekalian, Tuhan akan memakai kita. Saya percaya Tuhan akan memakai setiap orang yang rindu berkata, Tuhan aku di sini, aku mau. Wanita sekalian, bukan orang yang nggak ada masalah, bukan nggak ada di dunia ini orang yang tidak ada masalah, bukan. Jangan sampai kita ntar tunggu saya nggak ada masalah baru saya berkarya bagi Tuhan. Enggak. Wanita sekalian, ada seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini melayani Tuhan, mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia punya 2 orang anak. 2 orang anak ini yang kecil dia kirim ke Australia supaya dia bisa belajar. Tetapi saudara, apa boleh buat? Di Australia karena tidak diawasi orang tua, anak ini akhirnya terkena pergaulan bebas dan kena narkoba. Pulang ke Indonesia babak belur, kesehatan rusak, otak rusak. Ini hamba Tuhan, pinter khotbah, sangat mengasihi Tuhan. Akhirnya dilema, Tuhan saya mengasihi Tuhan, saya mau melayani Tuhan, tetapi anak saya seperti ini, apa yang saya harus lakukan? Orang-orang di gerejanya atau apa, mereka mengatakan, gimana kamu mau khotbah? Kamu ngurusin anak sendiri aja nggak beres. Anak kamu seperti ini. Bagaimana saudara? Tetapi wanita ini, hamba Tuhan ini, mengaku dosa di hadapan Tuhan. Tuhan, saya memang nggak beres mengurus anak saya. Saya tidak investasi banyak waktu untuk dia. Tetapi saya mau Tuhan. Dalam kondisi demikian saya pun tetap ingin memiliki hidup yang berdampak. Dan saya mau terus melayani Tuhan. Akhirnya saudara sekalian, ibu ini dengan kekuatan Tuhan, pontang-panting melayani anaknya yang antara keluar dari narkoba, sembuh, kembali lagi, sembuh, kembali lagi, dan menjaga anaknya dan tetap melayani Tuhan. Dan ibu ini menceritakan masalahnya, dan saudara, hidupnya banyak menginspirasi banyak orang. Wanita sekalian, wanita yang berdampak tidak selalu tidak ada masalah. Kadang ada masalah, tetapi wanita yang berdampak akan memikirkan untuk kebaikan orang lain, akan terus berkarya, akan terus melayani Tuhan di dalam kelemahannya.
wanita sekalian. Maka wanita, mari terus berkarya hidup bagi Tuhan ya, apapun kondisi kita. Lalu, bagaimana memiliki hidup yang berdampak? Hidup yang berdampak, saudara sekalian, motivasi tertinggi kita adalah untuk kemuliaan Tuhan. Amin, saudara. Untuk kemuliaan Tuhan. Ya, kalau kita baca ya Matius pasal 5 ayat yang ke-16 ini, mari kita baca bersama-sama. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kita menjadi garam dunia, kita menjadi terang dunia, wanita sekalian, ujung-ujungnya adalah supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bukan kita yang dimuliakan. Maka kita tidak perlu gila hormat, kita tidak perlu mencari pengakuan, kita tidak perlu namanya ditulis atau tidak ditulis, tidak apa-apa. Gelar kita salah atau tidak diperhitungkan, tidak apa-apa. Saudara sekalian, yang penting nama Tuhan dimuliakan. Biarlah mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara sekalian, saudara, mungkin ada kalanya doa kita, pergumulan kita tidak langsung dijawab Tuhan. Ada seorang ibu yang mendoakan anaknya. Anak satu-satunya didoakan supaya dia boleh bertobat. Karena anaknya ini dari kecil sudah percaya Tuhan, dibawa ke gereja, tetapi pada masa remaja dan masa mudanya terhilang. Menjadi ateis. Nah, saudara sekalian, ibu ini sampai dia meninggal dunia, dia terus berdoa dan sampai dia meninggal dunia, dia tidak melihat anaknya bertobat. Wanita sekalian. Tetapi Tuhan, Allah yang mendengar doa, dia punya waktu tersendiri. Suatu saat anaknya ini naik kapal dan di kapal itu terjadi gelombang laut yang begitu besar. Anak ini teringat dengan doa mamanya. Anak ini berteriak kepada Tuhan, Tuhan, jikalau Engkau ada, Tuhan selamatkan aku. Maka aku mau kembali kepada Tuhan Allah ibuku yang selalu mendoakan aku. Saudara sekalian, singkat cerita, akhirnya anak ini selamat. Orang ini selamat, saudara sekalian. Dan orang ini dipakai oleh Tuhan menjadi penulis lagu, menjadi orang yang melayani Tuhan. Saudara sekalian, doa ibu itu dijawab oleh Tuhan. Walaupun dia tidak melihat anaknya bertobat, tetapi Tuhan punya waktu. Jadi saudara sekalian, lakukan bagian kita, percayalah. Tuhan bisa memakai hidup kita dan mereka akan melihat perbuatanmu yang baik, ya, dan melihat teladan hidup kita, mereka akan memuliakan Bapa di sorga. Jadi, wanita sekalian, bagaimana kita memiliki hidup yang berdampak? Satu, miliki karakter Kristus. Kasih, jujur, tulus, sabar, dan lain-lain. Dua, selalu memikirkan dan melakukan untuk kebaikan orang lain. Jadilah berkat, saudara sekalian. Kalau kita selalu memberi, kita itu orang kaya loh, saudara sekalian. Kalau kita jadi orang kaya bukan karena dia banyak atau sedikit, tetapi seberapa yang bisa kita berikan. Itulah kaya yang sesungguhnya, yang Tuhan ya lihat, saudara sekalian, dan motivasi tertinggi kita untuk melayani Tuhan. Jadi saudara sekalian, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi saudara, kesimpulan kita. Mari baca bersama-sama ya. Wanita yang berdampak adalah wanita yang meneladani Kristus, yang hidupnya menjadi berkat bagi orang lain dan memuliakan Allah. Amin. Wanita sekalian, wanita yang berdampak adalah wanita yang meneladani Kristus, yang hidupnya menjadi berkat bagi orang lain dan memuliakan Allah. Wanita, saya adalah wanita biasa. Saya juga rindu
supaya hidup saya menjadi berkat ya bagi orang di sekitar saya ya, secara khusus ya. Jadi bagi anak-anak saya, bagi suami ya, menjadi teladan. Maka apa yang harus saya lakukan? Saya berdoa dan saya menghidupi ya, belajar menghidupi. Karena orang lain akan bertanya, "Simu khotbahnya bagus, suaranya kencang, tapi ada menghidupi nggak?" Saya berjuang, saudara sekalian. Seperti lagu tadi ya, ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Saudara, saya berjuang, saudara ya. Saya bersyukur anak-anak saya masih di sini, saya bisa masakin dia 3 kali sehari, saudara sekalian. Saya berjuang, saudara. Tapi ada kalanya saya banyak pelayanan, saudara. Saya juga mau persiapan, baru duduk persiapan berapa jam, udah waktunya makan siang. Saya berjuang, saudara sekalian. Kadang-kadang saya bilang sama suami, gimana saya nggak usah makan aja, saya belum selesai nih. Tapi saya harus masak juga, saudara sekalian. Udah, saya taruh dulu, saya masak lagi, saudara sekalian ya. Saya berjuang ya, berjuang, kurangin tidur, kurangin apa ya, saudara sekalian, supaya saya bisa melakukan bagian saya. Saudara sekalian, saya berjuang ya, tetap menyempatkan diri berdoa bersama dengan anak-anak di dalam kesibukan. Saya berjuang membagi waktu. Ya, saudara saya berjuang bangun pagi-pagi ya supaya mereka punya bekal kalau keluar, supaya mereka bisa sarapan sebelum sekolah. Saya berjuang. Saudara sekalian, setiap kita sedang berjuang ya, saudara sekalian ya. Ada yang anak yang masih kecil ya, mengucap syukur, saudara sekalian. Itu kesempatan kita. Stek hidup kita. Ya saudara, percayalah saudara, apa yang kita perjuangkan tidak akan sia-sia. Doa-doa kita yang kita naikkan. Kita membaca Alkitab. Kita memilih, sebenarnya kita lebih praktis mungkin membaca Alkitab di HP. Tetapi kita memilih membaca Alkitab buku supaya anak-anak kita lihat mamanya baca Alkitab. Nah, saudara, itu pun perjuangan, saudara sekalian. Kita memberi teladan bagi anak-anak kita. Ya, kita memberi teladan untuk mereka. Nah, saudara sekalian, wanita yang berdampak adalah wanita yang meneladani Kristus. Mari kita meneladani Kristus. Mari kita menjadi wanita yang berdampak yang akan diceritakan nanti, wanita sekalian, oleh anak cucu kita. Mereka akan bilang, mamanya ini loh kesaksiannya. Mereka akan bilang, nenek kamu ini loh kesaksiannya yang mami tidak bisa lupa. Ya saudara sekalian, terus hidup bagi Tuhan. Tuhan akan menolong kita. Biarlah hidup kita menjadi berkat bagi orang lain dan memuliakan Tuhan. Ya, sebenarnya saya sampai sekarang saya juga memiliki ibu rohani atau orang-orang yang saya teladani. Ya, saudara sekalian, biarlah kita bisa meneladani orang lain. Kalaupun tidak ada ibu rohani, kalaupun tidak ada teladan yang bisa kita lihat, mari kita teladani Kristus. Jangan menjadi orang yang cepat kecewa, karena manusia memang mengecewakan, saudara. Jangan terlalu berharap tinggi kepada manusia, karena memang manusia tidak ada yang sempurna, bisa mengecewakan, termasuk saya juga bisa mengecewakan. Jangan lihat saya terlalu tinggi, saudara sekalian. Tetapi saya akan menjadi role model, bukan perfect model. Saya tidak perfect, saya menjadi role model. Adalah wanita yang berjuang supaya anak-anak boleh menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Saya berjuang supaya bisa menjadi terang dan garam, supaya orang-orang akan melihat terangmu dan memuliakan Bapa di surga. Wanita sekalian, wanita, mari saya ajak kita berjuang. Ada kala kita terlalu sibuk, jangan menyerah. Wanita, jangan tidak berdoa. Jangan tidak baca Alkitab, wanita. Berjuang. Ajak anakmu. Ada masalah, bawa anak kepada Tuhan. Bawa dengan doa. Wanita sekalian, ada kalanya kita ibu-ibu sibuk.
Kita dikasih pelayanan, kita susah bagi waktu, berjuang wanita sekalian. Hari Minggu, wah belum selesai masak, bagaimana? Berjuang saudara sekalian. Supaya kita kasih teladan anak. Supaya anak bisa melihat mamanya kuduskan hari Sabat. Mari kita berjuang. Mari kita berjuang. Biarlah hidup kita menjadi berkat, saudara. Biar hidup kita menjadi berkat. Terakhir, Madam Teresa. Saudara sekalian, dia wanita biasa. Pendidikan tidak tinggi. Tetapi dia minta hati Kristus. Saudara sekalian, hidupnya menjadi berkat bagi orang-orang miskin kelas kasta terendah di Kalkuta, di India. Dan orang yang biasa-biasa saja ini, pada waktu dia meninggal, banyak pemimpin negara, orang-orang mengingat dia. Karena dia memiliki kasih Kristus bagi orang yang terhilang. Wanita sekalian, dia berjuang. Dia berjuang. Kita juga berjuang sampai pada akhirnya. Wanita sekalian, supaya kita menjadi wanita yang berdampak. Bukan kita yang ngomong. Orang lain akan memberi saksi. Anak cucu kita akan memberi saksi. Suami kita akan memberi saksi. Tuhan kiranya memberi kekuatan kepada kita. Wanita sekalian, di antara kita, siapa yang berkata, Tuhan, aku di sini Tuhan. Aku mau menjadi wanita yang berdampak. Aku mau berjuang sampai pada akhirnya. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Saudara sekalian, kalau kita berkata, Tuhan, aku di sini Tuhan. Mari setiap kita berdoa secara pribadi. Berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Katakan kerinduan hatimu. Katakan engkau mau menjadi garam dan terang dunia bagi orang di sekitarmu. Tidak dikenal, tidak apa. Yang penting mereka melihat Kristus. Yang penting hidup kita memuliakan Tuhan. Yang penting hidup kita berguna. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Saya mengundang Simu Eva pimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, sungguh hati kami berlimpah dengan ucapan syukur Tuhan, ketika malam hari ini kami boleh diingatkan kembali oleh firman Tuhan, bagaimana seharusnya kami hidup yang berdampak, hidup yang memuliakan nama Tuhan. Sehingga lewat hidup kami, Engkau dikenal, sehingga lewat hidup kami, nama Tuhan boleh semakin dipermuliakan. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah berbicara kepada kami pada malam hari ini. Berkati secara khusus Ibu Christine yang sudah membawakan firman pada malam hari ini. Pakai terus hamba-Mu ini Tuhan untuk boleh menjadi saluran berkat dimanapun Tuhan percayakan untuk dia boleh melayani Tuhan. Khususnya bagi para wanita-wanita dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, kami percaya setiap kami diberkati pada malam hari ini. Dan Tuhan menolong setiap kami. Bukan hanya kami mendengar, mengerti firman Tuhan, tetapi Tuhan juga mampukan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Simu. Ya, saya kembalikan kepada Junior. Baik, terima kasih Simu Eva, terima kasih Simu Christine. Wah, ini waktunya nih untuk